Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Subhanalhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan tentunya untuk kita, memberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka secara virtual dalam kajian rutin diselenggarakan oleh PC Al-Irsad Al-Musliminah Kota Bandung, Majelis Subuh Virtual edisi ke-192. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya hingga pagi hari ini kita masih diberikan usia, diberikan kesempatan. Semoga usia dan kesempatan yang Allah berikan kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita buka majlis ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar menambah keberkahan kita, sejenak kita murajaah salah satu surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelahnya kita membuka dengan basmalah dan membaca salah satu ayat Al-Quran, surah Asy-Syams. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun secara virtual tetap berada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa 192 pertemuan telah kita lewati bersama, dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kembali terkait dengan sirah, ya insya Allah. Di tengah-tengah kita Ustadz Ammar Hasan Kudah sudah ada. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Antum gimana kau kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah Ustadz. Kita akan melanjutkan. Tentunya dalam kajian ini perlu kita memperhatikan dengan seksama. Karena kalau kajiannya terutama sirah tidak dengan seksama, otomatis takutnya ada hal-hal persepsi yang tidak pas. Oleh karena itu, kepada jamaah sekalian, mari kita sama-sama simak dan dengarkan paparan bagaimana terutama tema kali ini, kejadian setelah Perang Badar. Yang kita pahami bagaimana sejarah ini ketika kita memahami dengan seksama menjadikan banyak ibroh buat kita dalam kehidupan sehari-hari.
Agar mengefektifkan waktu, langsung saja kepada Ustadz Amar Kudah SHI, kami persilahkan. Baik, eh, sebelumnya apakah suara Ana jelas? Jelas, tetapi kurang begitu besar, Ustadz. Kenapa? Kurang begitu besar, kurang keras, kedengaran, namun coba sekali lagi, Ustadz. Ya, Ya, jelas. jelas, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala khairul anbiya'i wal mustafa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah kita, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana penyebab terjadinya peperangan Badar. Dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini yang insya Allah berkah, dan diawali dengan pagi kita ini dengan amal-amal soleh, yaitu mengikuti majelis ilmu. Insya Allah pagi hari kita buka dengan amal soleh, dan itu agar sebagai menjadi penyemangat hidup kita untuk melalui, ya, keseharian kita dengan jauh lebih baik lagi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang apa yang terjadi setelah peperangan Badar. Baik, kejadian setelah perang Badar yang pertama adalah memiliki tujuan sebenarnya. Kalau kita hanya sekedar mengkaji sirah, ya selesai sampai di perang Badar dan kita lanjut ke bab yang berikutnya kan. Tapi tujuannya kita tidak akan pernah mengetahuinya. Tujuannya adalah apa sih? Memberikan pemahaman sejarah, ya. Sejarah lanjutan pasca perang Badar, serta pelajaran iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman. Ya. Ya, yang pertama adalah eh, pelajaran iman. Bagaimana 313 pasukan kaum muslimin melawan 1.000 lebih dengan menggunakan alat yang sangat komplit. Nah, ini benar-benar adalah pelajaran iman yang harus kita tiru dari para sahabat yang dikomandoi langsung oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah siasat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pertempuran atau di peperangan Uhud, Badar, afwan. Jadi siasat itu diperbolehkan di dalam Islam. Bersiasat, berpolitik, ya itu dibolehkan di dalam Islam. Kan tapi politik yang seperti apa? Ya, siasat yang seperti apa? Ya, ya nanti mungkin bisa ditanyakan, dan insya Allah kalau saya mampu untuk menjawabnya saya akan jawab. Kalau tidak, ya saya harus membuka kitab saya lagi dan saya akan cari apa, ya, politik di dalam Islam itu seperti apa, dan siasat-siasat perang di dalam Islam itu seperti apa. Kaum muslimin dan muslimat, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit saja meringkas perang Badar, ya. Kenapa perang Badar disebut Yaumul Furqan, hari pembeda?
Yaumul Furqan. Kenapa Badar, peperangan Badar menjadi titik balik sejarah di dalam Islam? Ya. Karena ketika di perang Badar itu Rasulullah dan kaum muslimin diberikan kekalahan oleh Allah, maka kemungkinan besar Islam itu akan lenyap. Sampai detik ini, kalau seandainya di perang Badar Rasulullah wafat, para sahabat itu syahid, Rasulullah syahid juga, maka Islam sudah tidak ada. Akan tapi ya, di dalam surat Ali Imran ayat 123 yang artinya ya, sungguh Allah telah menolong kamu ya, dalam perang Badar. Padahal kamu ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Nah, ini di dalam surat Al-Imran ayat 123. Ya, bisa dicatat. Jadi ketika kita berada di jalan yang benar, berada di jalan Rasulullah, ya, meniti jalannya Rasulullah, ya, sesuai dengan koridor-koridor Islam, meskipun jumlah kita sedikit, maka kita tidak perlu khawatir. Kuncinya adalah ketakwaan kita kepada Allah. Iman kita kepada Allah itu secara kafah, secara sempurna. Ya, kita banyak maksiat, Ustaz. Nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha dari hari yang satu ke hari yang lain itu menambah iman kita, dipupuk iman kita supaya menjadi iman yang benar-benar kafah. Jadi seperti itu. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah itu dalam surat Al-Imran. Kemudian dampak langsung kemenangan perang Badar. Nah, kemenangan Rasulullah SAW bersama kaum muslimin, sahabat radhiyallahu taala anhum itu memiliki dampak langsung kemenangan perang Badar. Yaitu yang pertama kemenangan moral atau moral kaum muslimin. Moral itu seperti apa ya? Semakin naik tingkat kepercayaan diri kaum muslimin. Ya bagaimana tidak mau naik? 313 pasukannya Rasulullah SAW menghadapi ribuan musyrikin bersenjata lengkap, membawa semua hartanya, itu dikalahkan seperti itu aja. Ya, ibarat 3 orang ya, melawan 10 orang. Ya. Ya, tiganya bisa menang. Ya, kalau bukan karena pertolongan Allah. Ya, kemudian meningkatkan kepercayaan diri kaum muslimin. Ya, meningkatnya kepercayaan diri umat Islam. Kemudian munculnya ketakutan di kalangan musyrikin Quraisy. Bagaimana mereka tidak takut dengan 313 atau 317 saja mereka bisa mengalahkan musyrikin. Bagaimana ketika jumlah kaum muslimin itu banyak, apakah kaum musyrikin itu seperti debu, hanya seperti debu yang ditiup saja. Dan ini juga yang ditakuti oleh para orang-orang yang membenci Islam, yang menuduh Islam dengan ajaran-ajaran intoleran, dengan tuduhan-tuduhan yang oh ini orangnya keras, oh ini seperti ini. Nah, ini memang mereka tidak suka terhadap persatuan kaum muslimin. Ya, bayangkan 313 bisa mengalahkan ribuan yang bersenjata komplit dan membawa semua hartanya. Ya. Ingin show off. Ya, mereka ingin menampakkan kekuatan mereka di hadapan kaum muslimin. Ternyata Allah takdirkan mereka kalah. Nah, jadi munculnya ketakutan di kalangan musyrikin Quraisy. Kecil saja jumlahnya muslimin bisa mengalahkan mereka. Bagaimana ketika muslim ini berkembang secara pesat? Otomatis membahayakan eksistensi mereka. Kemudian reaksi musyrikin Quraisy, ya, bagaimana musyrikin Quraisy itu bereaksi setelah itu?
Yang pertama pasti tentu saja mereka tidak menduga dengan kekalahan tersebut. Ditambah kembali Abu Lahab ya, meninggal tak lama setelah kekalahan. Ya. Ini dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, ya. Kemudian dikuatkan juga oleh Al-Isabah. Ya. Tak lama setelah peperangan Badar, itu Abu Lahab itu wafat. Kemudian peneguhan posisi Rasulullah. Rasulullah diteguhkan atau dipastikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin di kota Madinah, ya. Karena sudah bisa menghadapi ribuan kaum musyrikin Quraisy. Jadi Rasulullah diteguhkan, ya, sebagai pemimpin kota Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, perlakuan terhadap tahanan perang. Ya, Islam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara untuk, ya, menangani tahanan perang. Ya. Jumlah tawanan perang pada saat itu kurang lebihnya 70 orang, orang-orang musyrikin ditawan. Kemudian Rasulullah memberikan perlakuan yang manusiawi. Jadi perlu diingat ketika ada kelompok mujahidin, kelompok-kelompok yang jihad di jalan Allah, akan tapi tidak memperlakukan tawanan perang itu dengan baik, ketahuilah, ya, jangan tertipu dengan cover, dengan casing. Banyak orang-orang yang berteriak Allahu Akbar, ya, menghadapi pasukan Amerika umpamanya di Irak, ya, kemudian di mana lagi, Suriah. Nah, mereka berteriak Allah Akbar ketika tawanan tidak diperlakukan secara baik, bahkan dieksekusi. Nah, itu bukan cara Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabatnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perlakuan yang manusiawi kepada para tahanan. Yang namanya tahanan otomatis dia sudah tidak bisa mengangkat senjata lagi karena sudah ditawan. Maka dari itu mereka juga manusia. Bahkan mungkin saja dengan perbuatan baik Rasulullah dalam memperlakukan tawanan secara manusiawi, nggak menutup kemungkinan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu ketika melihat muslimin memperlakukan tawanan secara manusiawi, secara baik, ya, tidak menutup kemungkinan itu adalah pintu hidayah bagi mereka untuk masuk ke dalam Islam. Karena Islam ini agama rahmatan lil alamin. Akan tetapi ketika Islam itu diganggu, ya, akan tapi ketika Islam itu mulai diserang, maka Islam di dalam ajarannya mempunyai hak diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melawan, ya, untuk bela diri, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perlakuan manusiawi apa? Yang pertama, ya, diberi makan, diberi minum, ya. Bukannya tahanan nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, disiksa. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian dibebaskan dengan tebusan. Nah, ini boleh, ya. Ini boleh, ya. Ini boleh membebaskan sebagian tawanan dengan tebusan. Mungkin yang ditahan adalah orang-orang yang penting, yang mempunyai manzilah, mempunyai kedudukan. Nah, ini ditawan, kemudian ada yang mau menebus,
silahkan ditebus. Ya, kita sering melihat di berita-berita ya saling tukar menukar tawanan antara negara Palestina dengan penjajah Zionis. Ya, ditukar, sandranya ditukar. Ya, kaum Palestina, umat Palestina, saudara kita, ya, ketika ditawan oleh Zionis 15 tahun, 10 tahun ketika dibebaskan, yang awalnya sehat, segar, ya setelah dibebaskan jadi kurus. Nah, dan berapa banyak tawanan-tawanan berapa banyak tawanan-tawanan dari Zionis yang ditawan oleh pejuang-pejuang Palestina itu dibebaskan afiat. Nah ini juga dakwah sebenarnya ya. Jadi tidak efeknya tidak diklaim umat Islam ini sebagai orang yang keras. Bahkan itu salah satu cara dalam berdakwah. Sebagian dibebaskan dengan tebusan, sebagian tanpa tebusan jika ada syaratnya. Kalau nggak mau ditebus, nggak ada yang nebus, ya udah kamu boleh bebas dengan ya, dengan tebusan, tebusannya bukan uang, ya, kan tapi jika mengajarkan baca dan tulis. Nah, jadi seperti itu. Ada take and give-nya. Kalau kalian mengajarkan baca, mengajarkan tulis kepada kaum muslimin, maka kalian dibebaskan secara cuma-cuma. Luar biasa. Udah memerangi, memusuhi, kalah, ditawan, ya, akhirnya dibebaskan begitu saja ketika ada tebusan. Dan kalau tidak ada yang mau menebus, maka dibebaskan juga oleh Rasulullah SAW dengan satu syarat, yaitu mengajarkan baca tulis kepada kaum muslimin. Hal ini seperti saya bawa dari rujukan Ibnu Hisham, ya, Sirah Nabawiyah. Ya. Kemudian Al-Bukhari dalam sahihnya, ya, kalau nggak salah nomor 3046. Kalau di rumah mempunyai kitab Sahih Bukhari, silahkan dicek. Kemudian kaum muslimin wal muslimat, ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah, terbunuhnya tawanan An-Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Mu'id. Ini ada kejadian juga setelah perang Badar, barulah ya, ada informasi terbunuhnya tawanan An-Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Mu'id. Keduanya dieksekusi karena kejahatan besar terhadap Islam. Ya, hanya dua orang itu yang dieksekusi karena memang luar biasa. Ya, keduanya ini mempunyai kejahatan, mempunyai makar terhadap kaum muslimin yang sangat besar. Ya. Penyiksaannya terhadap kaum muslimin di Mekah itu sudah diambang batas. Ya. Diambang batas. Jadi makanya keduanya itu dieksekusi. Ya. Kemudian penghinaan mereka berdua kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingat, para penghina Nabi, para penghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang ancamannya eksekusi. Orang-orang yang niatnya bercanda akan tapi melejek, mengejek Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada tawaran apapun, eksekusi. Ya. La yustatab, tidak dimintain tobat, eksekusi. Karena itu memang jeleknya ada di dalam hati. Akan tapi ketika kita memberikan fursah kepada mereka, ya, mau berubah enggak? Ya, kalau mau berubah silahkan. Tapi kalau tidak mau berubah, ya sudah. Ya, berarti kita jalankan eksekusi.
Dan kisah ini terdapat di dalam kitab Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian ada dikisahkan juga Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian surat-surat Rasulullah. Rasulullah mengirimkan surat-surat ya, ke penguasa lain, ke penguasa negeri-negeri yang lain. Yang pertama, Rasulullah mulai mengirim surat dakwah dan memperluas pengaruh. Jadi setelah menang di Badar, Rasulullah itu mengirimkan surat-surat kepada para penguasa-penguasa di sekitar Jazirah Arab, di sekitar Madinah, itu untuk menyebarkan pengaruh, memperluas pengaruhnya juga. Ya, jadi tidak lagi Islam ini dianggap seperti kucing yang bisa dibuat mainan. Ya, sudah dimulai diperhitungkan ini. Kemudian surat-surat tersebut dikirim kepada suku-suku Arab di sekitar-sekitar Madinah dan di sekitar-sekitar Makkah, menunjukkan bahwa Islam adalah dakwah global, bukan lokal. Dalam artian Islam ini untuk semuanya, bukan hanya untuk Arab saja, bukan hanya untuk orang-orang uh, Arab dan keturunan Arab saja. Tidak. Islam ini agama yang global. Siapa saja dari bangsa mana saja ketika mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, jadi mereka menjadi saudara kita. Global. Dan ditegaskan lagi oleh Rasulullah, la farq, tidak ada perbedaan. La farq, tidak ada perbedaan baina Arabiyyin, di antara orang Arab. Ini Arab yang asli ya, Arab yang asli sana ya, bukan yang seperti saya ini, yang sudah keturunan, yang sudah menikah, kakek-kakek saya menikah dengan orang-orang Indonesia asli. Nah, ini tidak ada perbedaan. Ya. Baina Arabiyyin wa a'jamiyyin, dengan orang-orang yang bukan Arab kecuali satu, ya, takwanya. Jadi belum tentu ini orang Arab kita harus hormatin, enggak juga gitu ya. Yang kita harus hormatin itu karena ketakwaannya seseorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ditegaskan tadi, la farqu baina Arabiyyin wa a'jamiyyin illa bittaqwa. Ini indahnya Islam. Ketika kita melihat sholat Jumat mungkin di Masjid Istiqlal, kalau di Jakarta Masjid Istiqlal, presiden, pejabat, menteri, semuanya jadi satu barisan. Ruku juga ikut ruku, sujud menghinakan diri juga ikut sujud. Ini menandakan bahwa kesetaraan antara kaum muslimin. Dan ini juga kalau nggak salah, kalau kita melihat lambang Al-Irsyad Al-Islamiyah, ya, itu ada logo seperti sisir. Benar Ustaz ya? Nah, ada logo seperti sisir. Nah, sisir itu menandakan kesetaraan antara manusia. Nggak beda-bedain. Oh ini anaknya ini, oh ini anaknya ini. Tidak. Nggak ada sama sekali. Jadi mulai Al-Irsyad berdiri, ya, didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, itu tetap menjaga kesetaraan dengan lambang. Kalau kita penasaran, kita searching, ya, kita lihat lambang Al-Irsyad Al-Islamiyah, ya. Al-Irsyad Al-Islamiyah itu ada gambar tangan sambil memegang sisir, dan di atasnya, di paling atas itu ada obor. Yeah. Kita nggak bahas obornya, kita bahas sisirnya. Yeah. Itu apa namanya, kesetaraan. Sisir itu mana
yang namanya sisir itu pasti sejajar semua. Gak ada yang ini lebih panjang, yang ini lebih pendek, gak ada. Kalau yang ini lebih panjang, ini lebih pendek, panjang lagi, gak bisa kita berbuat untuk Ya. nyisir rambut, nggak bisa. Ya. Jadi setara semuanya. Yang membedakan hanya ketakwaan. Dan takwa itu tempatnya di takwa hahuna, kata Rasulullah. Takwaan itu letaknya di hati, bukan di penampilan. Kalau di penampilan, oh semua bisa membuat tampilan-tampilan yang seperti orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi hakikatnya ya at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di dalam hati. Nggak ada yang bisa tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang global, bukan agama lokal khusus Arab, tidak. Bahkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah makhluk Allah juga dan umatnya Nabi, tapi tidak mau berislam. Itu juga didakwai oleh Rasulullah, tapi mereka menolak. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul reaksi kaum munafik. Nah, ini bagaimana sih ciri-cirinya orang munafik? Ini sudah jelas gamblang total ketika kita membahas sirah, ketika kita membahas sejarah. Kalau kata guru-guru saya, ya, itu sejarah itu akan pasti berulang. Meskipun zamannya sudah berbeda, pelakunya berbeda, ya, itu silih berganti pelakunya, tapi ada aja yang tidak senang terhadap Islam, tapi menampakkan diri sebagai Islam. Inilah adalah orang-orang yang munafik. Ingat, tempatnya orang munafik lebih parah nanti di yaumul akhirat, lebih parah dibanding orang-orang kafir. Kalau Hmm. orang kafir sudah jelas, mereka sudah jelas menolak Islam terang-terangan. Kan tapi orang munafik ya menampakkan diri sebagai Islam, akan tapi di belakang kaum muslimin mereka menghina abis kaum muslimin. Makanya diancam innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik ya fidarkil asfali minan nar, akan menjadi uh, orang-orang yang Allah ceburkan nanti, Allah celupkan nanti fidarkil asfali minan nar, di paling kerak bawahnya neraka. Wal billah. Ya. Itulah ancaman kepada orang-orang yang munafik, menampakkan dirinya sebagai Islam, pembela Islam, ya, berbuat baik kepada sahabat Nabi, berbuat baik kepada Rasulullah, akan tapi di belakangnya ingin sekali Islam itu hancur. Ya. Ingin sekali Rasulullah itu meninggal. Dan tidak suka dengan persatuan kaum muslimin. Musuhan aja. Muslim sama muslim musuhan aja. Oh ini beda pengajian, oh ini beda begini. Nggak bisa. Ya. Islam itu seperti satu bagian tubuh. Ya ada perbedaan, hanya perbedaan-perbedaan masalah fikih saja. Ya, contohnya seperti al-irsad, organisasi kemasyarakatan, ormas, ya mungkin yang paling tua Al-Irsad ini. Kemudian ada Nahdlatul Ulama, kemudian ada Muhammadiyah, kemudian ada Persis, kemudian ada Wahdah Islamiyah. Itu semua kaum muslimin yang hanya berbeda permasalahan fikih yang masih bisa kita tolerir karena semua mempunyai pendapat. Ya, fikih itu seperti itu. Nah, tidak perlu kita gontok-gontokan karena ini beda pengajian. Dan ini efeknya luar biasa. Ya, efeknya luar biasa. Bisa menimbulkan tidak mau bersodakoh kecuali kepada kelompok mereka sendiri. Ya. Masa kita mau sodakoh harus tanya dulu kepada pengemis? Ya.
Kamu ikut pengajiannya siapa? Kamu manhajnya apa? Oh, enggak. Oh, ini bukan manhaj yang biasa kita ikutin. Enggak usah deh. Enggak usah dibantu. Nah, ini tingkat pola pikir yang kerdil. Karena ketika kita membantu, itu membantu lillah. Kita melihat kaum muslimin, oh ini sedang kesusahan, ya kita bantu. Mau dia dari ormas manapun, yang penting masih mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kiblatnya masih menghadap ke Ka'bah, Ka'bah. ya, ya kan? Bukan menghadap ke tempat yang lain kiblatnya. Rasulnya juga satu, Muhammad SAW. Qurannya, mushafnya juga satu, yang sama seperti yang kita baca. Lima waktunya masih dijaga. Gak ada, oh ini karena sholat duhurnya 5 rakaat. Nah itu dua, dua hal. Ya, kalau nggak memang orang-orang benar-benar uh, sakit ya, jiwanya atau sakit akalnya, 4 rakaat kan Ustadz empat. Saya tambah 5 Ustadz, biar apa? Biar lebih banyak lebih baik. Nah ini nggak bisa karena ini memang aturannya dari Rasulullah SAW. Ya zuhur itu 4, asar itu 4, maghrib itu 3, kemudian isya itu 4, subuh itu 2. Itu memang pakem, ya seperti jalur kereta. Ketika kita menaiki sebuah kereta tidak melalui jalurnya, maka pasti akan terjadi kecelakaan, ya bencana. Nah, kemudian ada reaksi kaum munafik dan Yahudi. Itu sifat munafik tadi yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau reaksinya orang-orang Yahudi, nggak usah ditanya. Yahudi itu dulu udah diselamatin oleh Nabi Allah Musa alaihi salam, tapi masih tidak mau mengikuti Nabi Musa. Ya, nggak mau, udah diselamatin dari Fir'aun. Ya, bagaimana kita bisa selamat dari Fir'aun wa junudih dan pasukan-pasukannya, sedangkan kita ada di depan kita nih lautan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Musa alaihissalam untuk menepukkan tongkatnya, maka air itu terbelah menjadi jalanan. Sudah melihat mukjizat di depan mata, masih aja tidak mau beriman, bahkan mereka memusuhi Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nah, ini memang sifat-sifat ya orang-orang Yahudi. Percuma gitu loh. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara kaum munafik tidak lepas dari satu tokoh ini. Ya. Kalau bisa dicatat silahkan. Abdullah bin Ubay. Ya, ini Abdullah bin Ubay mulai menunjukkan kemunafikannya. Ya, mulai menunjukkan kemunafikannya karena di Badar berharap muslimin kalah. Karena Abdullah bin Ubay ini ingin menjadi pemimpin di Yasrib tapi kalah pamor. Kesian ya orang munafik itu ya, berjuang pengen dipilih oleh orang-orang Madinah, ya oleh orang-orang mungkin masyarakat sekitarnya, akan tapi ujung-ujungnya dipilihlah seorang nabi yang zuhuluk, yang mempunyai akhlak. Dan di hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, ya Ummul Mukminin menjawab kana khuluquhul Quran, akhlaknya seperti Al-Quran. Begitu indahnya ketika kita membaca ayat-ayat Allah tadi. Nah, ini akhlaknya Rasul seperti Al-Quran. Jadi Abdullah bin Ubay ya, ini ingin menjadi pemimpin di Madinah akan tapi kalah pamor dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah perang Badar kaum muslimin menang. Akhirnya Abdullah bin Ubay menunjukkan kemunafikannya, iri dengan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari orang-orang munafik. Dan nanti kita akan bahas mungkin insya Allah di pertemuan yang akan datang, bagaimana
uh, Abdullah bin Ubay, ya, ini bagaimana sih cara memusuhi orang-orang munafik ini kepada Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bani Qainuqa, ini adalah suku Yahudi melanggar perjanjian. Jadi dari 1447 tahun yang lalu, orang-orang Yahudi itu hobi melanggar perjanjian. Jadi ketika ada perjanjian dengan Israel, itu percuma. Ini kita berbicara akidah, kita harus tegas, ya. Karena orang-orang Yahudi itu percuma kita mau bikin perjanjian. Dari dulu memang, ya, suka melanggar perjanjian. Jadi kalau sekarang gencatan senjata, percuma. Setelah gencatan senjata dengan Iran, ya kita tidak dukung dua-duanya. Dan tapi kalau mereka mau berperang, ya udah kita tinggal duduk dan kita lihat aja gitu. Jadi sekarang ini setelah menyerang Iran, Iran membalas, akhirnya apa? Baru kemarin, ya, mulai, ya, Suriah, ya, yang dikuasain oleh Presiden baru Ahmad Syara atau yang disebut Al-Jaulani, itu diangkat menjadi presiden Suriah terbaru, ya, yang masih muda. Itu di Damaskus Israel melakukan teror dengan menghancurkan gedung pertahanan di Suriah. Nah, percuma, bahasa yang dimengerti oleh Yahudi itu bukan bahasa perjanjian. Yahudi mau perjanjian, ya silahkan buat. Rasulullah tidak menolak. Ya. Kalau Rasulullah Yahudi menawarkan ingin damai, ayo kita perjanjian. Kalau ditolak langsung, oh Yahudi pintar membawa framing. Oh kaum muslimin, oh Muhammad itu nggak mau perjanjian dengan kita. Ini agama apa? Nah, Rasulullah menghindari itu. Jadi Rasulullah mengikuti maunya. Ya udah, kalian mau perjanjian, oke, kita buat perjanjian. Ya. Karena di dalam Islam ini berbeda dengan agama yang lain. Islam itu mengikat erat perjanjian. Al-mu'min ala syurutihim, yang disebut sebagai orang mukmin, bukan orang muslim, ya. Mukmin di atasnya orang muslim. Kalau berislam saja itu masih standar. Tapi kalau udah derajatnya mukmin, ya, ya, kemudian muhsin, nah itu beda lagi, ya. Al-mu'min, ya, ala syurutihim, tetap bersih, berpegang, bersikukuh di atas perjanjiannya. Nah, tidak dengan Yahudi. Yahudi Bani Qainuqa, ya, itu melanggar perjanjian. Ya. Dengan apa? Dengan melecehkan wanita muslimah. Wanita muslimah itu dilecehkan, ya. Kemudian Nabi, nah, kita berbicara dulu nih, melecehkan wanita muslimah. Berarti satu orang wanita dilecehkan oleh Yahudi. Dengan pelecehan yang dilakukan oleh Yahudi kepada satu orang muslimah saja, cukup membuat Rasulullah geram dan mengepung, mengusir, memerangi orang-orang Yahudi. Dan kita cek fakta sekarang. Bukan dilecehkan lagi kaum muslimin dan muslimat, baik laki-laki, baik perempuan, baik dewasa, baik anak-anak. Mereka kelaparan, mereka dibom di mana-mana. Untuk mencari air satu tetes aja itu susah. Kita datang ke rumah orang, ya,
dikasih aqua gelas, ya, yang pakai sedotan, entah botolan, itu nggak diminum habis. Habiskan air minumnya itu. Ya. Karena harusnya kita ingat saudara-saudara kita di Palestina itu untuk nyari minum air putih aja itu susah, sulitnya setengah mati. Kita hidup fil aman, kita hidup di dalam keadaan aman, nggak ada musuh menyerang kita, akan tapi kita tetap dimintain pertanggungjawaban nanti. Sebagai seorang muslim, apa yang telah kau lakukan melihat saudara-saudaramu di Palestina atau di mana saja itu dihina dan dilecehkan, bahkan uh, diperangi. Hanya melecehkan seorang wanita muslimah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung dan mengusir mereka dari Madinah. Nah, dulunya Yahudi itu berdampingan dengan Islam di Madinah Al-Munawwarah. Akan tapi karena memang pekerjaan mereka buat perjanjian, setelah buat perjanjian tiba-tiba mereka melanggar perjanjian tersebut. Seperti itu terus, maka ini harus dikepung dan diusir dari kota Madinah Al-Munawwarah. Mulai diusir itu satu persatu, ya, suku-suku Yahudi itu mulai diusir oleh Rasulullah. Sampai di Eropa, mereka orang-orang Yahudi Eropa itu bikin kacau di mana, di Jerman, di mana, dan ini memang diketahui memang Yahudi ini memang, ya Allah ya Rabb, memang diciptakan mungkin untuk seperti ini, membuat kerusakan. Orang-orang Eropa nggak mau nampung, ya, dipulangin ke tempat asalnya yang dijanjikan oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, yang mereka sebut dengan the promised land. Ya, areanya apakah hanya Palestina saja? Tidak. Agenda mereka menguasai dari negara Palestina, ya, kemudian Suriah, Libanon, semua itu Syam, sampai ke wilayah utara, wilayah Saudi, sampai ke Sungai Yufrat yang ada di Irak. Itu agenda mereka. Mereka ingin kembali kepada tanah yang dijanjikan Nabi Musa. Tanah yang mana? Nabi Musa itu menjanjikan kepada orang-orang yang muttaqin dari orang-orang Yahudi yang mau mengikuti jejak Nabi Musa. Itu dijanjikan oleh Nabi Musa tempat. Karena memang dari dulu, dari sebelum Nabi Allah Musa, Yahudi ini disiksa. Suruh jadi tukang, apa, ya, ibarat kata kerja rodi lah mereka itu. Nggak mempunyai negara, disiksa di mana-mana. Akhirnya muncul Nabi Musa sebagai nabi untuk bangsa Yahudi. Kan tapi Nabi Musa juga dikhianati. Jadi seperti itu. Dijanjikan oleh Nabi Musa sebuah tempat. Nah, ini yang diklaim oleh mereka the promised land. Negeri yang dijanjikan. Yaitu Palestina sekarang sampai itu ke sebagian Irak. Ya, sampai ke sebagian Irak yang disebut sebagai the promised land. Nah, mereka diusir dari Madinah Al-Munawwarah. Dan ini terdapat di dalam kitab Ibnu Ishaq dalam sirah Ibn Hisham Al-Waqidi Al-Maghazi. Kemudian yang berikutnya, ya, perang Usairah dan perjanjian dagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin ekspedisi ke Usairah. Usairah itu di antara Badar dan Uhud. Ya, di antara Badar dan Uhud itu ada tempat namanya Usairah. Tujuannya mengamankan rute dagang. Nah, ini ketika peperangan Badar menang, kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
langkah politiknya mengamankan rute dagang. Ini boleh, boleh saja. Justru Islam itu akan mundur ketika banyak dai-dai udah Islam nggak usah berpolitik, udah Islam itu cuma di masjid-masjid aja. Oh ini salah, salah besar ini. Ya. Rasulullah saja lihat setelah menang perang Badar, Rasulullah memainkan politiknya ya, dengan tidak menyiksa tawanan, dan ini memang ajaran Islam. Meskipun kepada binatang saja kita tidak diperbolehkan untuk berbuat zalim, apalagi kepada manusia. Yang supaya siapa tahu dengan kebaikan kita kepada tawanan, mereka kagum dengan agama Islam dan masuk kepada agama Islam. Kemudian langkah politiknya Rasulullah yang lain mengamankan rute dagang, tujuannya untuk apa? Tujuan mengamankan rute dagang dan menunjukkan kekuatan. Ya. Ini tidak dilarang, ya. Show off, ya. Show off itu menunjukkan kekuatan kepada musuh, itu tidak dilarang di dalam Islam. Justru itu membuat mentalnya musuh-musuh Islam itu down, jatuh, nggak bisa apa-apa. Ya, menunjukkan kekuatan ditegaskan di dalam kitab Ibnu Hajar, dijelaskan dalam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari dan Ibn Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, persiapan balas dendam orang-orang musyrikin Quraisy. Abu Sufyan tidak terima dengan kekalahan di Badar. Abu Sufyan memimpin upaya mempersiapkan balasan. Mempersiapkan balasan. Karena enggak terima kalah di Badar. Akhirnya mempersiapkan balasan. Janji akan membalas kekalahan di Badar. Ini yang melatar belakangi nantinya ada perang Uhud. Kemudian sebagai penutup, ya, pelajaran ya dalam pertemuan kali ini, yaitu yang pertama pelajaran iman. Iman, kemenangan datang dari Allah ya, bukan dari jumlah dan kekuatan. Tawakal dan sabar adalah senjata utamanya. Yang kedua, pelajaran dakwah, Islam bukan hanya ibadah. Udah sholat aja, puasa aja. Tapi juga Islam, ya. Tapi juga strategi, hukum, dan hubungan internasional. Hubungan internasional, bagaimana Rasulullah mengirimkan surat kepada penguasa-penguasa, ya. Itu kan hubungan diplomatik, ya, antara sebuah negeri, sebuah negara dengan negara yang lain. Ini diatur komplit kok di dalam Islam. Kalau masuk kamar mandi aja ada aturannya, ada doanya. Bagaimana yang strategi politik negara, kemudian hukum, kemudian hubungan internasional, apa nggak diatur? Diatur oleh Islam. Kita melihat bagaimana Rasulullah itu berhubungan dengan satu sama lain dengan negeri-negeri yang lain. Kemudian pelajaran sosial politik. Ya, perlu ketegasan dalam menegakkan perjanjian. Nah, ketika sebuah negara membuat perjanjian dengan negara lain, kemudian dilanggar, nah itu harus kita sikap tegas supaya kita tidak diremehkan. Ya. Perlu ketegasan dalam menegakkan perjanjian. Umat Islam ini harus, bukan harus bahasanya ya, saya lebih enak menggunakan bukan harus ya, tapi wajib mempunyai wibawa di tengah masyarakat. Ya, umat Islam harus mempunyai wibawa di tengah masyarakat. Jangan cengengesan, jangan nongkrong, pakai gitar, pegang gitar, nyanyi genjreng-genjreng, yang dinyanyikan oh cintaku terus. Ya, ini ini bahaya ini, gitu loh. Karena umat Islam ini harus punya wibawa di tengah masyarakat. Ya.
supaya dianggap oh kita ini umat yang kuat, gitu loh, umat yang siap bersatu kapanpun. Dan ini yang dicegah oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Jangan sampai Islam itu bersatu. Bila perlu saling berantem deh satu sama lain. Ya. Satu kelompok pun, satu pola pikir dalam hal agama pun itu berantem juga. Oh, biarin. Ya. Bila perlu dikasih kompor terus ya, dikasih siram bensin biar makin gede berantemnya. Ya, umat Islam harus mempunyai wibawa di tengah masyarakat. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Sudah jam berapa Ustaz? Udah setengah tujuh, Ustaz. 6.31. Ya, Nah, kita tunggu pertanyaan dulu ya berarti ya. ya. Ya, Ustaz. Masya Allah, barusan banyak hal yang didapatkan dari, jelas ya, Ustaz ya. Dari kejadian setelah Perang Badar. Banyak hal, hikmah, pelajaran yang dapat kita ambil. Pelajaran keimanan, dakwah, bagaimana siasah, terkait dengan diplomatik, perjanjian, dan sebagainya. Mungkin ini waktunya karena terbatas, tapi sebenarnya bisa dikondisikan. Ustadz, untuk membaca siroh yang antum sampaikan kan orang banyak keterbatasan ketika membaca kitab-kitab klasik, kitab bahasa Arab gitu ya. Sebagai rujukan kitab siroh yang sudah terjemah, kitab apa Ustadz untuk memperdalam kita terkait dengan bahasan-bahasan seperti ini? Eh, Kita perujukan untuk yang belajar awal ya. Ya, Belajar awal itu Khulasoh Nurul Yakin. Itu udah bagus kok. Ada yang terjemahannya ada. PDF ada di kita searching aja di Google eh, terjemah kitab Khulasoh Nurul Yakin itu ada. ya, ya. Eh, karena waktu sudah menunjukkan 6.30, barangkali dari jemaah sekalian ada yang bertanya, dipersilahkan dari paparan yang Ustaz sampaikan. Kemudian dari saya ada dari saya aja satu lah, menutup kegiatan ini terkait dengan tadi saat politik. Kalau berbicara politik, kadang ya orang berpikir ya pada akhirnya kalau kita negara apa disebutnya yang demokrasi gitu ya, ya semua semua partai sama aja gitu ya. Anggapan itu benar nggak Sad, dengan pernyataan seperti itu? Karena pada akhirnya ya ketika misalkan ada yang mungkin karena bukan semua juga nggak ada yang sempurna mungkin ya. Tapi pada akhirnya dengan orang apatis dengan politik di Indonesia, semestinya seperti apa Sad? Memberikan pandangan bahwasanya tadi ya kita harus bersiasah, berpolitik. Namun pada akhirnya orang kadang cenderung tidak percaya karena banyak oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti apa Ustaz, tanggapannya? Iya, jadi bagaimana ketika yang terjadi di Indonesia ini banyaknya partai politik ya yang melalui partai tersebut sepertinya tidak ada pilihan lagi. Ya, Sepertinya tidak ada pilihan lagi sampai mengatakan ah semua partai sama aja. Ya sebenarnya sih kalau kita sampaikan seperti itu benar. Memang tidak ada yang bisa kita harapkan. Akan tetapi ketika kalau semua kaum muslimin mempunyai pola pikir seperti itu, nah ini juga sangat berbahaya gitu loh. Karena apa? Ketika kaum muslimin tidak mau berpolitik, tidak mau menentukan hak pilihnya, hak hak politiknya, maka ingat di luar sana banyak orang-orang yang nggak apa ya namanya ya, yang aneh-aneh lah ya, ya, kita gak sebut bertanggung yang jawab. aneh-aneh. Uh-uh. Nah, itu juga menyalurkan pola Hmm, pikir politiknya ke dalam salah satu di antara beberapa partai-partai itu tadi. ya, Nah, itu kalau mereka yang jadi kaum muslimin nggak ada yang mau terjun ke dalam dunia politik, bukan terjun untuk menjadi wakil atau apa ya. Ya kita cari beberapa satu atau dua kita timbang nih.
mana yang lebih bermanfaat, yang bisa mendatangkan manfaat kepada kaum muslimin, mana yang bisa memberikan manfaat kepada rakyat. Ya. Ya. Rakyat itu bukan hanya kaum muslimin, ya, karena kita ini bicara konteksnya Indonesia. Nah, jadi rakyat yang mana? Rakyat seluruh Indonesia. Ya. Bisa memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak memandang agamanya apa, yang penting harus adil, ya itu kita bisa cari mana mudarat yang paling kecil Ya. di situ. Itu. Kalau kita asal pilih-pilih aja atau nggak milih sama sekali umpamanya, nah ini sangat fatal. Karena Ya. ingat, kalau kita umat Islam mayoritas di Indonesia ini memutuskan untuk tidak memilih dengan mengatakan, saya kecewa, saya kecewa, saya kecewa, saya kecewa. Kecewa itu terjadi karena berharap yang berlebih kepada Berlebih. seseorang. Betul, betul. Nah, kita nggak usah terlalu berharap lah. Ya. Karena memang 90% bahkan 99,99% ya itu memang janji-janji doang. Memang seperti itu. Ya. Ya. Ya kita berusaha untuk memilih mana yang paling dekat kepada Islam, mana yang lebih mengayomi kepada umat. Umat ini majemuk. Ya. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Nasrani, ya, dan yang lainnya. Nah, itu mana sih yang lebih lebih berpihak keputusan-keputusannya kepada masyarakat-masyarakat kecil. Kita lihat aja saudara-saudara kita yang berada di Papua, mau Hmm. yang Muslim, mau yang tidak, mau yang non-Muslim, mereka itu penyumbang terbesar emas di Indonesia. Bahkan tambangnya di bawah emas, ketika emasnya sudah habis, itu ditemukan uranium. Hmm. Ini luar biasa, gitu loh. Tapi apa? Gitu loh. Mereka masih menggunakan pakaian-pakaian yang memang tidak tidak Baik. seharusnya dipakai. Perkembangan kotanya lambat, kampung-kampungnya masuk listrik susah. Padahal seharusnya negara kita berterima kasih kepada eh, daerah Papua. Papua gitu loh. Tambangnya, bahkan keindahan alamnya itu luar biasa. Harusnya berterima kasih banyak gitu loh. Tapi yang pusat tidak dijadikan pusat pembangunan. Masih seperti itu dari dulu sampai sekarang. Padahal ya mereka luar biasa gitu, memberikan hartanya kepada negara. Nah, kita pilih yang paling kecil mudaratnya. Baratnya. Ya. Adapun kalau kita udah pilih yang paling kecil mudaratnya, politiknya kita pilih itu mamanya dalam dalam hal politik, tapi mereka ternyata sama aja, ya sudah, kita sudah melakukan ikhtiar. Hmm. Kalau nggak mau me, apa tidak mau memilih juga nggak ada masalah, dan itu hak gitu loh, dan itu hak masing-masing, dan kita nanti akan dipertanyakan kenapa kamu Oh, milih ini. ya. Ya, saya lihat ini adalah orang yang paling kecil menurutnya. Adapun ketika kita pilih mereka tidak eh, apa namanya tidak sesuai dengan harapan kita, ya itu sudah di luar kendali kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Jadi kalau berbicara sejarah kan tadi berbicara berulang-ulang gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan lanjutan pasti akan lebih menarik ya. Hitungannya beberapa hal pelajaran dari kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengembangkan di Madinah terutama. Karena keterbatasan waktu saat sudah jam 6.40. Terima kasih jazakumullah katsiran atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan memberikan banyak pelajaran, ilmu untuk kita dan tentunya memberikan dampak positif untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin, 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 Mari amin. kita tutup majlis ini dengan sama-sama baca istighfar, hamdalah dan akhir majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya Ustaz. Wa iyakum sama-sama.